Hai, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah klik video ini. Media tanam untuk kaladium atau keladi hias memang banyak jenisnya. Cocok atau tidak cocok tergantung dari kondisi lingkungan tempat kita menanam keladi dan juga jenis keladinya. Saya sendiri menggunakan beberapa jenis media tanam termasuk media tanam lumut hidup. Lumut hidup saya gunakan untuk keladi yang sensitif dengan suhu panas karena saya tinggal di daerah dataran rendah dekat dengan pesisir pantai, ditambah lagi dengan sangat jarangnya pohon di sekitar tempat tinggal saya. Jadi dalam merawat berbagai jenis keladi hias yang saya miliki perlu ekstra perhatian yang lebih jika di musim panas. Ini keladi Tambuna dan Seven Luck yang saya beli online dari Batam. Awal tiba di tempat saya itu masih sangat segar, tapi beberapa jam setelahnya batangnya layu dan terbakar, padahal saya simpan di tempat teduh. Lalu saya mengganti media tanamnya dengan sekam bakar saja dan menggunting daun layunya. Tapi setelah 2 bulan pertumbuhan Tambuna ini kurang maksimal, kurang bagus. Daunnya paling banter 2 dan batangnya tidak terlalu tegak. Dan ternyata setelah saya cek akarnya, sebagian tuh membusuk. Padahal saya siramnya hanya 2 kali seminggu dengan pot yang sekecil ini. Lalu saya ganti media tanamnya dengan media lumut hidup. Ini videonya seminggu yang lalu ya. Sudah mulai segar, batangnya sudah tegak dan sekarang sudah semakin sehat. Daunnya menjadi 3, batangnya tegak. Mungkin ini adalah pengaruh media tanam yang cocok dan ditambah dengan suhu yang mulai kurang panas seminggu terakhir karena lebih sering mendung ya. Hari ini saya mau cek akarnya, daun umbinya. Kalau akar sudah banyak dan prima, rencananya mau saya ganti media tanamnya dengan tanah bakar tambah sekam lapuk yang sudah direbus. Tapi ternyata masih ada akarnya yang busuk, akar yang lain sehat bahkan melekat erat dengan lumutnya. Jadi saya mengurungkan diri untuk mengganti media tanamnya. Media tanam lumut hidup itu tidak bisa dipakai jangka panjang ya, karena ada saatnya di mana dia mati dan membusuk. Beberapa orang merekomendasikan untuk mengganti media lumut per 6 bulan. Kemudian ini keladi Red Stardust impor, kata pelapaknya ya, Red Stardust impor. Beli online juga dari Batam, harganya lumayan dan sulit tumbuh juga di tempat saya ini. Setelah berganti media tanam dari sekam bakar menjadi lumut hidup, akhirnya sudah mulai banyak akarnya dan sehat. Kalau yang ini adalah keladi Wharton Jaguar, kata pelapaknya ya. Sulit tumbuh juga dan ini sudah mulai fresh, sudah mulai segar dengan media tanam lumut hidup. Lumut hidup itu sendiri ada beberapa jenis dan yang jenis ini saya beli dari Bogor karena lumut jenis ini tidak saya dapatkan di daerah saya. Intip akarnya lumayan bagus, mau saya bongkar tapi takut akarnya ini sudah saling mencengkram dengan lumutnya. Ini keladi Lance Wharton, tadinya pakai media tanah, sekam, dan kotoran hewan, tapi sempat hampir dorman. Ciri-cirinya itu daunnya cuma 1, kemudian akarnya hampir habis, tidak terlihat akar yang busuk, tapi akarnya hampir habis. Jadi saya putuskan untuk mengganti media tanamnya dengan Sphagnum moss ini, dan akhirnya sekarang akarnya sudah banyak. Ini juga jenis keladi Red Stardust, tapi ketika dewasa daunnya tuh cenderung bulat dan berwarna merah kehijauan. Karena waktu pelapaknya mempromosikan tuh saya lihat dewasanya seperti itu.
Karena lumut hidup atau sphagnum moss ini sangat lama menyimpan air, jadi saya putuskan untuk memberi lubang di sekeliling pot agar pertukaran oksigennya bagus dan terkena angin. Media tanamnya terkena angin. Harapannya agar medianya jangan terlalu lama dalam kondisi basah. Saya lakukan ini untuk mencoba siapa tahu dengan cara ini tidak ada lagi akar yang busuk. Karena media tanamnya basah, sementara saya harus memberi vitamin B1. Seperti biasa kalau tanaman habis saya utak-atik medianya atau habis repotting, saya siram dengan vitamin B1 untuk meminimalkan stres pada tanaman. Nah, ini disiram dengan vitamin B1 yang telah dicampur air menggunakan spray. Tidak perlu banyak, secukupnya saja. Lalu saya letakkan keladi ini di atas rak besi yang alasnya rang agar sirkulasi udara dari bawah pot itu lancar. Ini tempatnya teduh ya, tapi sangat terang karena diletakkan di teras rumah. Ada juga yang saya tanam menggunakan gelas plastik yang sudah diberi lubang yang banyak. Ini keladi pink rose dan keladi Hanuman. Penuh perjuangan saya berusaha agar keladi ini tidak mati karena mereka tiba di kota saya itu pas suhu lagi panas-panasnya. Jadi keladinya kaget dan stres berat. Kemudian ini umbi-umbi keladi yang dorman selama musim panas. Saya tanam menggunakan media lumut juga dan mulai mengeluarkan tanda-tanda kehidupan nih kayaknya. Nah, di sini teman-teman sekalian saya bisa berbagi tips dan saran. Ini menurut pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Jika kalian hendak membeli keladi yang agak sulit tumbuh atau keladi-keladi impor secara online, jangan di saat suhu wilayah tempat tinggal kalian tuh lagi panas-panasnya. Tunggu saja sampai musim panas berlalu, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan misalnya, atau pas di musim hujan. Atau kalaupun misalnya kepengen banget beli pas di musim panas, mungkin kalian bisa mencoba menggunakan media tanam lumut dan menggunakan pot yang kecil saja, memberi lubang di sekeliling pot, dan menyalakan kipas angin di sekitar tanaman kalian. Cara ini bisa membuat suhu lebih dingin dan kelembapan tinggi.